Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurasana dengan NIM 2106135. Di sini saya akan mengajarkan tugas pengantar teori bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah dari teori bahasa dan otomata. Yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori otomata dan bahasa adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat. Otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasis matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pemecahan masalah melalui contoh-contoh ilustrasi masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah ilmu disiplin yang berbeda. Ahli biologi mempelajari neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras. Matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami. Finite state automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state automata merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal yang berguna dalam pengelompokan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Teori bahasa dan otomata dalam ilmu komputer, suatu teori hanya menarik jika dapat membantu mencari solusi terbaik. Tanpa penerapan timbul pertanyaan, mengapa kita mempelajari teori? Teori memberikan konsep dan prinsip yang menolong untuk memahami perilaku dari suatu persoalan yang berkorelasi dengan teori tersebut. Bidang ilmu komputer meliputi topik yang luas dari perancangan mesin sampai dengan pemrograman. Di samping perbedaan yang ada, terdapat keseragaman prinsip-prinsip umum yang dipakai. Untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tersebut, kita mengkonstruksi suatu mesin otomata sebagai model abstrak dari komputer dan komputasi. Model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana, untuk diterapkan langsung pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajari adalah memberikan landasan untuk basis dari suatu pengembangan algoritma. Pendekatan ini juga ditetapkan pada ilmu sains lainnya. Lalu adapun sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Cikal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822, yaitu sebuah mesin bernama Different Engine diciptakan oleh Charles Babbage, yaitu mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Cambridge Babbage ini hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian, Charles Babbage mengembangkan mesin peroleh data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage ini kemudian diteruskan oleh anaknya, yaitu Henry Prevost. Prevost sendiri membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirimkan ke berbagai institusi di dunia. Dengan menemukan sistem logika yang disebut dengan logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan-hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama von Neuhaus membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian, pada tahun 1939, Zeus dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4.
Ketika sedang mengembangkan Z4, Zeus sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong dengan bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau bisa dibilang iya dan juga tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, akhirnya pada tahun 1945 barulah terciptanya bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calcul. Dengan Plan Calcul, terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Lalu, shortcode dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Mauchly. Namun, programnya harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program ini memproses kode waktu yang cukup lama. Alec Glennie dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman autocode di awal tahun 1950-an sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini menggunakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman pertama digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di Universitas Manchester. John W. Beckes membuat proposal ke atasannya di IBM, International Business Machine Corporation, untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa Assemble untuk memprogram IBM 704 mainframe komputer dengan nama Formula Translation atau yang kita kenal dengan Fortran. Compiler Fortran berhasil diselesaikan pada April 1957. Selanjutnya, ada Flowmatic yang dibuat oleh Grasshopper. Flowmatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman COBOL atau Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kanigan menciptakan C pada awalnya untuk mesin Dutch PDP-11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C, Java, C++, dan lainnya. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring dengan berkembangnya zaman. Kemudian, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Bahasa pemrograman adalah sebuah bahasa yang menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna dalam susunan instruksi berupa kode-kode terstruktur kepada mesin komputer untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Bahasa pemrograman memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Memiliki tata bahasa dengan aturan khusus dalam pendeklarasiannya. 2. Memiliki interrupt library untuk menerjemahkan perintah yang diinputkan. Dan yang ketiga, menggunakan interpreter atau compiler untuk menerjemahkan sintaks yang kita gunakan. Kemudian, pemrograman ke dalam bahasa mesin. Yang pertama, bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode 1 dan juga 0. Kemudian, yang kedua ada bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat. Contohnya MOV, SUB, CMP, JMP, JGE, JL, loop, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan bersifat simbolik. Contohnya tanda tanya, sama dengan, kurang dari, dan DSB, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata bahasa manusia. Contohnya begin, end, in, for, while, and, or, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.